Berbagai cara dilakukan oleh sindikat ini agar semakin banyak korban yang tergiur. Tak hanya iming-iming nilai sewa yang tinggi, mereka juga sampai mengaku sebagai bos sebuah perusahaan yang belakangan ternyata adalah fiktif. Setelah kita melakukan menerima laporan itu, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan interogasi kepada saksi dan korban, kita lengkapi surat-surat kendaraan itu, akhirnya kita melakukan penyelidikan. Dan kita dapati si Jainal Abidin. Jainal Abidin kita lakukan penangkapan, dan dari keterangan Jainal Abidin bahwa semua kendaraan yang disewa oleh dia itu diserahkan kepada pimpinan perusahaan yang bernama Ferry Kurniawan alias Wawan. Nah, dikemanakan sepeda motor ini oleh Ferry Kurniawan, si Jainal Abidin ini tidak tahu menahu. Jadi tugasnya Jainal Abidin hanya mencari kendaraan dan membayar persewaan itu. Berarti sampai yang pertama kali transaksi dengan si Armin? Iya. Janji-janji apa yang sampai sampaikan kepada Armin? Untuk sewa keliling Pak, operasional buat sales. Buat sales di perusahaan? Iya. Ada berapa karyawannya di perusahaan itu? Masih dalam rekrut Pak. Masih dalam rekrut, berarti belum ada karyawan tapi sudah menyewa kendaraan seperti itu. Yang pertama janjinya apa waktu itu? Biaya sewa mungkin berapa? 50.000 per hari. 50.000 per hari per unit. Per unit. 50.000 per hari per unit. Terus masa sewa berapa bulan? Ada dikasih jangka waktu atau enggak? 1 tahun. Oh, jangka waktu 1 tahun. Berarti kalau 50.000 per hari 1 bulan 1,5. 1.500.000. Dalam proses sewa itu, uang yang diberikan kepada nasabah itu tidak semuanya diserahkan. Kadang diserahkan setengah bulannya diambil sendiri, seperti itu. Dari keterangan si Jainal Abidin bahwa kendaraan semuanya diserahkan ke Ferry Kurniawan, akhirnya kita lacak posisi Kurniawan dan akhirnya kita dapati yang bersangkutan. Dan ketika kita lakukan penangkapan dan lakukan pemeriksaan, mengakui bahwa kendaraan benar dia yang menerima dari Jainal Abidin, dan oleh dia kendaraan-kendaraan itu digadekan. Proses awalnya. Iya. Setelah ada pembengkakan biaya katanya itu. Kehilangan biaya itu. Iya. Dan saya sama marketing tidak jalan. Akhirnya dengan terpaksa untuk menutupi biaya sewa itu, iya, terpaksa kita pinjamkan uang sepedanya. Pinjamkan uang sepedanya kepada orang lain. Kan di sana ada 2 manajer. Satu manajer si Jainal Abidin, satu Rita Sujati alias Astri Wulandari itu. Jadi Astri Wulandari ini yang bagian membuat perjanjian sewa dengan nasabah. Jadi Armin yang mencari, setelah dapat kendaraan, Astri Wulandari inilah yang membuat perjanjian sewa. Jadi ada pasal-pasal yang dibuat antara perusahaan dengan nasabah seperti itu. Nah, kenapa kita jerat dengan pidana? Karena ternyata di dalam isi perjanjian itu antara KTP dengan nama yang dibuat perjanjian itu tidak sama. KTP-nya bernama Rita Sujati, dalam perjanjian perusahaan dengan nasabah itu bernama Astri Wulandari di sana. Jadi di sana kelihatan ada istilahnya pembuatan nama palsu, keadaan palsu, dan dengan rangkaian kata-kata bohong seperti itu. Barang-barang berarti sama suami sampai? Enggak, saya hanya keseret tanda tangan. Iya, berarti sampai mengetahui kan? Tidak mengetahui seperti apa. Unitnya pada saat melakukan pada saat menyewa itu sampai ada waktu itu. Waktu saya transaksi sama Pak Samsul, akhirnya pinjam. Jadi pakai keseharian, setelah itu saya nggak tahu. Ibu tinggal bersama sama suami ibu? Iya. Di mana? Di Keramat. Terus di mana lagi? Di
Di apartemen itu. Iya. Nih, apartemen ya. Perusahaannya kita cari tidak ada, Pak. Jadi perusahaan fiktif. Pengakuannya itu bergerak di bidang makanan. Dalam hal ini pembuatan cilok, bakso, somai, seperti itu. Tapi itu tahapnya masih dalam perencanaan. Jadi masih rencana membuka perusahaan, berencana merekrut karyawan, tapi sudah menyiapkan kendaraan operasional untuk karyawan. Motor-motor itu setelah didapat untuk menutupi kepada nasabah dengan cara digadekan. Uang hasil gade itulah yang diserahkan kepada nasabah. Berarti kamu terimanya dari